Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopras, ketemu lagi nih bersama saya Yanti Waila di podcast Yanti Waila HSE Tangerang Raya. Kali ini saya nggak ngomongin APD ataupun ngomongin K3, tapi kali ini saya mau ngobrolin tentang alumni. Alumni mana nih? Alumni nanti akan saya tanya ke sebelah ke Ketua Ikatan Alumni FKM Universitas Diponegoro. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yanti. Ini kita buka ya. Asep, mangga. Iya. Jadi Kang Asep ini buka, saya emang nggak usah. Apa dibuka siap, juga? Siap. Nggak apa-apa dibuka juga. Biar agak kelihatan cakapan dikit. Iya. Kan kita udah vaksin antigen aman semua insya Allah. Namanya juga grogi saya, penonton banyak nih, ada berapa ribu. Banyak. Enggak, alumni sedikit aja. Gimana? Alhamdulillah sehat. Teh Yanti gimana, sehat? Alhamdulillah, tambah bengkak. Setelah kena Covid tambah bengkak. Tapi sekarang udah aman, udah vaksin 2 kali. Iyalah, nanti kita booster juga kan, udah dibuka juga kayaknya booster ya. Iya. Mangga sok diperkenalkan. Ya, jadi apa nih pertanyaannya? Oh, tadi alumni ya. Iya, salam kenal semuanya. Mungkin udah pada kenal ya beberapa. Setiadi sekarang baru diamanahi untuk jadi ketua alumni, bukan ketua alumni FKM ya, tapi ketua alumni jurusan K3. Oh, FKM itu banyak ya jurusannya. FKM itu ada 8 jurusan. Tuh, nah, salah satunya kita ada jurusan K3 di Undip. Kebetulan saya juga memang lulusan sana. 2010 saya lulus. Diamanahi untuk jadi ketua sekarang gitu kan, karena kita juga ini baru kepengurusan kedua mungkin. Dan itu hasil pemilihan ya? Iya, hasil pemilihan voting dari kalau nggak salah 400 atau 500 orang berapa alumni. Persen? Saya dapat 56% lah. Luar biasa, 1 kali putaran. Enggak pakai 2 putaran. Itu hemat biaya juga, hemat energi. Hemat energi. Selamat ya atas terpilihnya menjadi ketua alumni FKM jurusan K3 di Universitas Diponegoro. Yes, namanya IKK3. Jadi kalau di Undip itu kan memang ikatan alumni namanya IKA. Itu kan Ikatan Alumni K3 FKM Undip. Gitu, panggilannya IKK3. Membernya berapa? Membernya saat ini kalau kita lihat lulusan ya mungkin udah sekitar lebih dari 800 orang mah ada gitu kan. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, bahkan kita ada juga yang di luar negeri yang masih lagi nerusin studi juga di Inggris, ada yang di Timur Tengah juga proyek-proyek oil and gas, kita juga ada di situ. Dan salah satunya ini pilihan ya, alumni pilihan ini karena sudah dipercaya menjadi ketua alumni Ikatan FKM K3 Undip, juga beliau sekarang sudah menjadi, kalau nggak salah udah jadi country manager ya? Oh iya, country manager yang nggak punya anak buah. Kalau di multinasional. Di multinasional company, alhamdulillah. Jadi multi talent ya, semua dikerjain sendiri. Semua dikerjain sekarang. Alhamdulillah, saya juga kayaknya ntar podcast Yanti Waila juga bakal disponsori nih sama Castrong. Oh, insya Allah ya. Castrong, jangan disebut merek dulu. Oh iya. Itu nanti podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya. By the way nih, untuk alumni Ikatan FKM K3 Undip ini, sekarang kalau misalkan nih, katakanlah saya HRD nih mau hire nih, butuh nih fresh graduate, itu harus kemana tuh Kang? Oh iya, jadi emang itu jadi salah satu tujuan kita dengan adanya organisasi alumni. Salah satu tupoksi kita itu adalah bagaimana menjembatani kampus dengan dunia kerja. Betul. Salah satunya bagaimana penyerapan lulusan-lulusan itu. Kita punya target kalau bisa setelah lulus kurang dari 6 bulan semua sudah kerja 100%. Gitu kan. Nah, di situ fungsinya alumni. Jadi kita punya alumni di berbagai industri. Kemudian setiap alumni juga memprioritaskan alumninya untuk bisa bekerja di tempatnya mereka. Nah, itu ada kewajiban nggak dari misalkan katakanlah Kang Setiadi, saya manggilnya Kang Asep, lulusan 2010 berkewajiban untuk membantu adik kelasnya misalkan lulusan 2011, 2012, 2013, atau mungkin yang sekarang baru lulus nih 2001 misalkan, punya nggak kewajiban untuk kamu magang di tempat saya aja, nanti kalau nggak saya bantu magang nih, atau udah lulus nanti saya bantu carikan pekerjaan atau gimana? Iya. Itu salah satu fungsi alumni, itu di tupoksi alumni. Jadi kita memberikan privilege buat teman-teman mahasiswa di Undip K3 FKM. Kita punya yang di perusahaan apapun, kita ada slot untuk magang. Mantap. Ya, kita sebagai alumni, jadi, kita usahakan punya slot magang. Gini ikut
Ikatan alumni wajib nggak nih ikut ikatan alumni ini? Kalau untuk lulusan kita saat ini masih volunteer. Siapa? Kita ada pengurus, ada anggota. Memang karena kita baru kepengurusan periode kedua, kita masih mencari bentuk kita, mencari bentuknya mau kayak gimana. Apa mau berbadan hukum? Rencananya kita memang mau berbadan hukum agar lebih secara legalitasnya ada. Kemudian untuk bisa kita menggalang sumber daya pun lebih legal jadinya, jadi lebih banyak lebih dipercaya. Ini latar belakangnya bikin ikatan alumni ini apa nih, Kang? Oh, latar belakangnya sebenarnya tahun 2012 ya, dulu kita sama angkatan 98 kita ketemu ngobrol, ini kok saya sebenarnya kasus teman-teman sendiri. Siap. Ini ketika kita lulus masuk dunia kerja bengong. Iya, benar. Wah, ini ngapain ya kerja sebagai K3, datang ternyata apa yang di akademisi itu kok Berbeda dengan yang di Betul, lapangan betul. gitu kan. Nah, berarti kan ada gap nih. Nah, akhirnya kita gimana Pak? Kita kumpulin alumni pertama agar magang gampang, kedua cari kerja gampang. Kemudian yang paling utama adalah agar lulusan dari FKM itu benar-benar berkualitas dan siap kerja, nggak setengah matang lagi. Betul. Bahkan sekarang kita punya program AK3 umum. Sebelum lulus itu di 6 bulan Ada terakhir sertifikasi sertifikasi AK3 umum. Betul. Jadi pas mereka keluar sudah siap kerja karena sudah punya ahli K3 umum dan betul. sudah akan dibantu oleh alumni-alumni sebelumnya. Yes. Apalagi kalau masuk ke ikatan alumni. Iya. K3. Ini promosi untuk mahasiswa ya. Oh, iya, harus. Karena gini, kalau kita mau dapat pekerjaan gampang harus ikutan ikatan alumni, harus ikut komunitas Betul. biar banyak jaringan. Setuju. Betul nggak, sebenarnya Kang? betul Iya. banget. Kayak ini kita di berapa grup kita? Ember. HSE, Ketemu terus. mana lagi kita ketemu terus, ketemunya Teh Yanti lagi. Ini Kang Asep ini luar biasa. Dulu saya pertama kenal sama beliau itu di HSE Depok ya. Depok, ya. Dan waktu itu masih kita sebut merek lah. Ada Ya, dulu boleh. di 3M. Waktu Ya. itu ngadain acara di Tangerang. waktu di Banten itu di Krakatau. Ya di Krakatau, ya di nah hotel itu. apa lupa saya juga. Grand Krakatau kalau nggak salah. Saya bawa banyak tuh waktu itu pasukan. Iya. Orang Gajah Tunggal, orang mana ya, orang Wardah segala macam. Dan sampai sekarang masih terjalin baik karena memang kita sama-sama di komunitas ya Kang ya. Iya betul. Jadi Ya, alhamdulillah. pesan-pesan untuk yang baru lulus dari Undip FKM jurusan Ya. ketiga apa nih Kang? Oh, buat yang baru lulus, setelah lulus jangan takut untuk nggak punya kerja, karena kita punya alumni, joinlah di ikatan alumni. Kita berusaha menggrab sebanyak mungkin lulusan-lulusan K3 FKM Undip gitu kan. Mohon maaf ya, ini karena kita ngomongin K3 FKM Undip. Jadi kalau K3 FKM yang lain mohon maaf, dan mudah-mudahan memotivasi juga universitas yang lain. Siapa tuh yang lain ikutan juga Ya, mungkin. untuk bisa memiliki komunitas alumninya sehingga kita tidak putus dengan kampus. Betul. Dan jangan salah Teh, dengan kegiatan alumni yang cukup aktif, kemudian kita ada alumni mengajar, kemudian ada beasiswa, kemudian kesempatan magang, kesempatan kerja, itu meningkatkan pemeringkatan akreditasi kampus loh Teh. Nah, betul. Itu kita juga kerjasama sama di departemen kemahasiswaan dan alumni di Undip, bagaimana kita juga aktivitasnya di record sama mereka agar mereka juga bisa menjual ke badan akreditasi agar akreditasi kampus meningkat. Gitu ya, berlomba-lomba Beruntungnya gini nih. berlomba-lomba di Begini, kebaikan ya. Kalau punya ketua yang punya visi misi memajukan ya kan organisasi yang dipimpinnya. Iya, Betul nggak iya. Kang? Betul, Berarti betul. kedepannya insya Allah akan dilegalkan ya Kang? Insya Allah kedepannya kita coba legalkan. Ini berarti untuk periode kedua ya? Periode kedua, Satu periode berapa tahun? satu periode 4 tahun, 4 tahun berarti sudah berdiri dari tahun 2017. 2017. Ya, 2017. secara resminya 2017. Sudah dideklarasi 2017 dan sekarang 2022 anggotanya sudah 400. Lebih, Dan itu lebih. semua sudah bekerja. Semua sudah bekerja Luar dan biasa. alhamdulillah 5 tahun terakhir kita 100% kurang dari 6 bulan. Alhamdulillah. Lulusan bekerja gitu kan. Nah, untuk kesempatan bekerja nih kalau dari alumni K3 nih Undip peluang kerjanya gimana kan? Kalau untuk kesempatan bekerja di K3 sebenarnya kan kita pertama ada regulasi yang mengharuskan adanya sekretaris P2K3 itu kan, bahwa sekretaris P2K3 wajib orang K3. Nomor 1 tahun 70 ya. Terus Undang-Undang 1 tahun 70 kita kesempatan kerjanya luas, apalagi industri sekarang udah mulai banyak. Bukan dulu kan kita tahunya K3 itu di industri manufaktur, kemudian ada di industri migas, kemudian ada di industri mining. Sekarang Gitu. semua Terus sektor ya? bahkan restoran pun ada K3-nya Nah. sekarang. Hotel ada K3-nya, gedung bertingkat, mall K3-nya. ada K3-nya semua. Bengkel juga mungkin bengkel yang UMKM besar. sekarang ada kan?
Jadi pariwisata itu UMKM. sekarang udah mulai ada Betul. K3-nya. Ya memang PR sih itu, PR banget untuk kita sebagai praktisi K3 dan bahkan mungkin government ya, karena saat ini K3 masih terasa di sektor formal. Ketika masuknya UMKM, sektor-sektor informal kayak pemecah batu, tukang bikin tahu lah atau bengkel lah, Karena semua itu belum berpotensi ya kan? Ya, itu belum masuk di situ sebenarnya. Semua bersiko ya. Betul. Jadi gini Sobat Ngobras, jangan lupa setelah nonton obrolan saya dengan Kang Setiadi ini, Ketua Ikatan Alumni K3 FKM Undip. Mudah-mudahan ada Sobat Ngobras yang dari kampus lain terinspirasi nih bikin Ikatan Alumni. Buat Siap. apa sih gunanya? Tadi sudah diterangkan sama Kang Adi, biar bisa ngebantu adik kelasnya untuk magang, Betul. untuk cari kerja. Jadi jangan hanya, gua nih udah posisi tinggi, adik kelasnya harus diajak, ada tingkat. Yes, Betul betul. nggak, Kang? Karena kan Pesannya apa nih buat Sobat Ngobras nih? apalagi buat teman-teman senior ya, karena kebutuhan manusia itu kan kadang ada premier, sekunder gitu kan. Kita kadang ya cari makan dulu, cari makan, amankan dulu keluarga gitu kan. Nah, tapi kita bisa beraktualisasi lebih di luar. Bahkan itu mungkin akan menarik jaringan, bahkan rezekinya jadi lebih banyak. Nah, banyak teman banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki. Banyak ikut komunitas, itu banyak rezeki insya Iya, Allah. makanya buat Banyak teman-teman jaringan. senior, ayo kita dukung IKK3, berperan aktif, kemudian ayomi adik-adiknya lah gitu kan, ayomi adik-adiknya, dan ini juga sebagai aktualisasi diri kita. Jargonnya apa Kang? Kalau di Belum ada saya jangan. Kalau dulu saya waktu HSC oi gitu. Jargonnya apa nih? Jargonnya belum ada, Belum IKK3 ada ya? kita belum ada. Gitu. Jadi kesimpulannya Tapi dari gini. tadi kita awal ngobrol latar belakang Satu lagi, terjadi, Teh. kemudian tujuan apa tuh? Ya, satu lagi, ini kan tadi kita juga mencoba mengajak mahasiswa, mencoba mengajak universitas lain. Nah, sebenarnya salah satu tujuan kita juga di IKK3 bagaimana kita membranding alumni ini ke komunitas HRD. Betul. Komunitas Bisa saya HR. bantu. Iya, jadi komunitas HR. Kalau mau daerah Tangerang tinggal ke saya. Ya, HRD itu kan tadi pagi kita baru ada webinar sama recruiter manager salah satu industri di Indonesia ke internal, bahwa ternyata selama ini ketika mereka mencari orang, mereka tuh ngeluarin biaya Nah, ke job Betul. DB, job street atau apa ini mereka kalau kan mau- ngiklan kan. Kalau misalkan ada yang butuh fresh graduate atau Iya. yang kompeten dari orang ketiga ini bisa ngubungin ke nomor mana Kang? Oh ya, Sebutin bisa ke LinkedIn-nya IKK3. Kita ada LinkedIn-nya itu pakai bahasa Inggris Occupational Safety and Health Alumni of Alumni Association. Setelah itu ada bla 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 di pokoknya. medsos lain Tapi cari aja IKK3. Kita ada ada Instagram, Iya. kita ada YouTube channel, kita ada Facebook, atau ke nomor saya langsung boleh ke 0811 192 7202. Nanti editornya ditulis ya di bawah. ada Stedi Kristiana, ketua Iya, Steli IKK. Kristiana gitu. IKK Jadi K3 Undip. betul, jadi para Ada dua. HRD bisa ngirit biaya untuk iklan. Langsung kalau aja mau saya hubungi juga kita. boleh, teh cariin. Karena Ah, Tangerang iya, sekarang udah banyak. Di Mayora Group itu yang alumni Undip K3 ya. Banyak di Torabika, banyak banget. Seberang kanan itu. kiri. Seberang kanan Udah kiri. masuk di grup saya juga kemarin. Iya, iya benar. Itu kemarin mau saya undang, cuma mungkin mereka belum belum dapat izin atau gimana. Mau saya libatkan juga di forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Tangerang. Oke. Biar kita lebih memasyarakat juga. Jadi untuk diri betul. kita bermanfaat, untuk masyarakat juga bermanfaat. Iya, Karena betul, membudayakan thank you. K3 itu kan tidak hanya di lingkungan kerja ya kan. Setuju. Di rumah, di Betul. masyarakat, Betul, di setuju. keluarga. Setuju, K3 itu sebenarnya di seluruh lini kehidupan lah. Nah, Gitu so, kan. pesannya apa buat mahasiswa dan alumni dan Pesannya apa ya? member Oke. IKK3? Oh ya, promosikan K3. Kemudian kalau buat teman-teman aktiflah berorganisasi sebenarnya, berkomunitas. Kenapa? Karena komunitas itu manfaatnya banyak, bukan cuma untuk diri sendiri, untuk sesama anggota komunitas juga. Bahkan kita juga bisa menjadi salah satu sumber rujukan lah istilahnya ketika kita punya gagasan untuk apa? Untuk perubahan regulasi, perubahan standar. Kita kan punya pakar-pakar hebat tuh di komunitas itu. Kita bisa mempengaruhi Kita kebijakan bisa, pemerintah. betul, karena kan K3 itu terus berkembang dan butuh orang-orang yang concern di situ, gitu kan, yang mencoba untuk aktif lebih lagi. Itu sih kalau pesan saya buat teman-teman. Pokoknya jangan stop untuk mempromosikan K3. Oke, Sobat Ngobras, sekian dulu obrolan saya dengan Ketua IKK3 Undip. Oke, Sobat Ngobras, sampai ketemu di episode Ngobras berikutnya. Salam ngobras.